Tugas 7 membuat surat tuntutan yang didasarkan pada kasus ilustrasi, surat dakwaan, eksepsi, dan putusan sela dalam praktik peradilan pidana. Surat tuntutan nomor Rek Perkara PDM 45 garing Romawi 2 garing 2024 PN BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor PD 45 garing Romawi 2 garing 2024 garing PDN BDL dengan urutan dakwaan primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP pembunuhan biasa. Fakta persidangan setelah mendengarkan keterangan saksi ahli terdakwa serta memeriksa barang bukti diperoleh fakta 1 bahwa korban bebek 19 tahun ditemukan meninggal pada 2 Februari 2024 di kosnya dengan luka tusukan berulang pada leher dan dada, bahwa terdakwa Ayam 23 tahun adalah orang terakhir yang bersama korban. 3 bahwa terdakwa datang ke kos korban sambil membawa pisau lipat yang sebelumnya disimpan di jok motor. 4 bahwa terdakwa menusuk korban berkali-kali hingga meninggal dunia. 5 bahwa terdakwa mengambil barang-barang korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. 6 bahwa terdakwa membungkus jasad korban dengan plastik besar dan spray serta menaburkan pengawet dan wangi-wangian agar bau tidak muncul. 7 bahwa motif terdakwa adalah iri, tekanan ekonomi, serta inspirasi dari tayangan narkos. Analisis yuridis, pembuktian unsur pasal 340 KUHP. Menurut saya, unsur pasal 340 KUHP sudah terpenuhi berdasarkan pembuktian di persidangan. 1. Barang siapa unsur ini dengan mudah menunjuk pada terdakwa Ayam sebagai subjek hukum. 2. Dengan sengaja, mens rea, terlihat jelas dari tindakan terdakwa yang membawa pisau sejak dari rumah dan menyembunyikan di jok motor lalu memasukkan ke saku celana ketika bersama korban. Niat jahat dolus sudah terbentuk sebelum peristiwa. 3. Dengan rencana lebih dahulu, perencanaan terbukti dari beberapa tindakan terdakwa, menyiapkan dan membawa pisau, memilih waktu ketika hanya berdua dengan korban. 3. Bertindak seolah-olah hendak pulang untuk mengelabui korban. Dalam teori hukum pidana Indonesia, rencana lebih dahulu mensyaratkan adanya jeda waktu untuk berpikir tenang. Simanjuntak 2021 yang dalam kasus ini telah nyata. 4. Merampas nyawa orang lain, perbuatan menusuk leher dan dada korban berulang-ulang jelas mengakibatkan kematian. Kesimpulan, seluruh unsur pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pembuktian unsur pasal 338 KUHP subsidiar, unsur ini sebenarnya tidak diperlukan bila dakwaan primer telah terbukti. 1. Barang siapa terdakwa Ayam dengan sengaja menusuk korban berkali-kali. 3. Menghilangkan nyawa orang lain, terbukti dari visum. Karena dakwaan primer pasal 340 sudah terbukti, dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan. Menurut penilaian saya setelah mengikuti persidangan, beberapa hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa dilakukan secara kejam dan dengan menikam korban berulang kali.
2. Terdakwa berusaha menyembunyikan kejahatannya dengan membungkus dan menyamarkan jasad korban. 3. Terdakwa mencuri barang milik korban setelah membunuh. 4. Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma mendalam bagi keluarga korban. 5. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang berarti selama proses persidangan. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa masih relatif muda dan secara sosial berada dalam tekanan ekonomi. 2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Tuntutan penuntut umum. Berdasarkan uraian fakta dan analisis hukum di atas, saya sebagai jaksa penuntut umum menuntut 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa. Menurut pandangan saya, pidana seumur hidup sudah proporsional karena perbuatan terdakwa bukan hanya menghilangkan nyawa tetapi juga dilakukan dengan unsur perencanaan dan tindakan pasca pembunuhan yang sangat tercela. Barang bukti. Menetapkan barang bukti. 1. Pisau lipat dirampas dan dimusnahkan. 2. 1 unit laptop MacBook milik korban dikembalikan kepada keluarga korban. 3. 1 buah dompet dikembalikan ke keluarga korban. 4. 1 unit ponsel milik korban dikembalikan kepada keluarga korban. 5. Plastik besar, spray pengawet dan wangi-wangian dimusnahkan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup, demikian surat tuntutan ini saya buat dalam pandangan pribadi saya sebagai mahasiswa yang mencoba mempraktikkan penyusunan tuntutan. Kasus ini benar-benar memberi gambaran tentang bagaimana unsur hukum, fakta, dan nilai moral bertemu di persidangan. Saya menyadari bahwa hukum pidana tidak hanya soal pasal tetapi juga rasa keadilan bagi keluarga korban. Bandar Lampung, 2024, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Bandar Lampung, tanda tangan Doni, daftar pustaka Hanapi A 2022, pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan berat, Jurnal Hukum Pidana Indonesia. Simanjuntak R 2021, analisis unsur perencanaan dalam pasal 340 KUHP, Jurnal Yudisial. Wicaksono A 2023, motif kejahatan dan relevansi dalam penjatuhan pidana, Jurnal Kriminologi Nusantara. Suryani L 2022, peran alat bukti dalam pembuktian perkara pembunuhan, Jurnal Ilmu Hukum Prima. Demikian, terima kasih.